Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan mengkaji tentang Islam, demokrasi, dan pemilu. Ini adalah tahun politik, tetapi tahun politik ini jadikan kita sebagai momentum ikhtiar kita. Semoga bangsa kita ke depan akan lebih baik. Para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kita, Allah bimbing dengan baik sehingga Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kita kaji di sini agar kita sama-sama, mungkin yang sudah pernah mengkaji hari ini atau pagi ini, memperkuat, dan yang belum akan mendapatkan daripada tambahan ilmu terkait dengan hubungan Islam dengan demokrasi kemudian pemilu. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu luas, bukan hanya mengatur tentang peribadahan yang sifatnya kita berhadapan langsung dengan Allah atau yang disebut dengan ibadah mahdhah, tetapi persoalan dunia, persoalan negara itu juga dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, di antaranya kalau kita melihat wacana atau melihat wawasan di lapangan sana, banyak orang, sebagian kaum muslimin yang masih belum menerima konsep demokrasi, Bapak Ibu. Ya, karena demokrasi ini kalau melihat sejarahnya itu atau melihat kronologisnya adalah muncul produk daripada Barat. Tetapi sebenarnya kita tidak akan mengkaji seperti apa demokrasi dipandang daripada Islam. Jadi orang yang tidak menerima demokrasi menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang halal, atau demokrasi tidak bisa menjadikan kesejahteraan bangsa, warga, dan sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti itu, karena di Indonesia ini kan pemerintahannya menganut kepada paham demokrasi. Nah, pemahaman-pemahaman yang seperti itu sebenarnya pemahaman yang tidak pas atau tidak sesuai, ya, karena bangsa ini kita sudah lama menganut kepada yang namanya demokrasi. Ada yang meragukan sebagai bahwa demokrasi tidak sesuai dengan teologis atau keyakinan umat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya itu pada surat Al-Imran ayat 26. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang kesimpulannya bahwa kekuasaan itu sebenarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika manusia diberikan kekuasaan, ya, memimpin negara, memimpin negeri ini, itu sifatnya hanya temporal. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin sebenarnya hak atau hakikatnya itu Allah yang menggerakkan, hakikatnya Allah yang punya. Jadi kalau kita melihat demokrasi, jadi demokrasi itu kan artinya mengangkat nilai-nilai kebersamaan, ya, seorang pemimpin mengutamakan daripada rakyatnya, warganya, masyarakatnya, tidak diktator, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Itu adalah demokrasi. Nah, kita melihat ajaran agama Islam, Bapak Ibu, Islam ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada itu menunjukkan walaupun Al-Quran bukan kitab politik, tetapi Al-Quran itu memberikan arahan tentang teknis politik yang etis. Jadi di dalam Al-Quran banyak diterangkan bahwa silakan Anda berpolitik, Anda mengurusi sesuatu persoalan dunia, asalkan dengan lawan politikmu kamu tetap etis. Ketika kalah harus menerima, tidak boleh mencemooh dan sebagainya. Nah, itu adalah nilai-nilai Islam yang mengarah kepada demokrasi.
Kemudian wa amruhum syura bainahum, ketika kita ada persoalan, ya, bangsa ini adalah bangsa yang besar, ketika ada permasalahan maka mengedepankan yang namanya musyawarah. Nah, Islam itu Bapak Ibu secara spesifik itu tidak menentukan sebuah patron atau pola bagaimana bernegara atau berpolitik, ya, itu dikembalikan kepada warga. Artinya begini bahwa di dalam Islam itu tidak mengharuskan bahwa sebuah negara ini polanya seperti ini, tetapi pola-pola tentang mengatur negara agar bangsanya ini sejahtera, bangsanya makmur, ini dikembalikan kepada negara itu sendiri. Seperti Rasulullah kita melihat Bapak Ibu, Rasulullah sudah menunjukkan sebagai pemimpin yang demokratis ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Yathrib yang kemudian disebut dengan Madinatul Munawwarah. Di situ Rasulullah hidup berhadapan dengan orang-orang yang agamanya tidak semuanya Muslim. Bahkan Muslim di situ termasuk minoritas. Yang banyak adalah orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang musyrikin. Tetapi kemudian Rasulullah di situ membuat sebuah kesepakatan dengan mereka, maka lahirlah yang disebut dengan Piagam Madinah. Di antara Piagam Madinah itu banyak pasal-pasal yang membahas tentang adanya sebuah kesepakatan bahwa kita hidup berdampingan harus rukun, kita hidup berdampingan walau berbeda agama tetap saling menghormati, sama seperti di Indonesia. Jadi Indonesia ini walaupun bukan Darul Islam, negara Islam, tetapi Indonesia itu adalah Darussalam, negara yang mengutamakan sebuah kedamaian, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat sejarah nenek moyangnya orang Indonesia ini sebenarnya walaupun secara formal tidak menyatakan sebagai orang yang beragama Islam, tetapi perilakunya sudah Muslim. Karena orang Indonesia ini mengutamakan yang namanya saling menghormati, tepos liro, rukun, kompak, menghargai kepada sesama yang lain. Nah, itulah bangsa kita. Jadi pada dasarnya substansi atau hakikat inti daripada demokrasi ini kalau kita hubungkan dengan Islam Bapak Ibu, itu tidak bertentangan. Walaupun konsep demokrasi ini lahir dari Barat. Jangan melihat baratnya, tetapi yang dilihat adalah nilai-nilai daripada ternyata itu tidak bertentangan dengan Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di Indonesia setiap 5 tahun sekali diadakan yang disebut dengan pemilu. Jadi pemilu ini kemudian ada pilkada. Ini seperti apa pemilu itu menurut Islam? Ya, pemilu itu merupakan pengejawantahan implementasi daripada bentuk politik warga negara dalam rangka untuk memilih pemimpin yang baik tentunya. Nah, jadi walaupun Al-Quran secara eksplisit atau istilahnya secara khusus tidak menawarkan bentuk politik tertentu, tetapi Al-Quran sudah banyak menjelaskan yang hubungannya dengan musyawarah, dengan demokrasi. Maka kita di Indonesia ini ya sudah pas sekali. Jadi jangan dirubah-rubah yang namanya demokrasi, karena demokrasi sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita lihat Pancasila yang ada 5 itu ya Bapak Ibu. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ sila pertama sudah menekankan bahwa warga negara ini harus punya Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup ini ada menciptakan, dan Maha Esa, Maha Satu, Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu satu gitu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila-sila ini dibuat bukan sembarangan, tetapi persatuan di antara kaum agamawan, kaum nasionalis, ya, kemudian orang-orang yang mewakili, yang membentuk ya daripada negara ini. Nah, dari sila yang 5 itu sudah menunjukkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memanusiakan manusia. Islam itu kan juga menghargai kepada hak-hak manusia. Kemudian bicara tentang adil, ya Islam juga bicara tentang adil, artinya jangan sampai kemudian warga negara ini didolimi, dirugikan oleh salah satu pihak. Itu Islam tidak boleh, atau Islam mengharamkan hal seperti itu. Kemudian ada yang namanya permusyawaratan dan sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa yang namanya demokrasi, yang namanya pemilu di Indonesia ini ya termasuk sudah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian pemimpin yang baik seperti apa? Pemimpin yang baik tentunya orang yang punya kepribadian baik, orang yang jujur, orang yang ketika menjadi pemimpin dikatakan dalam sebuah kaidah mengatakan tasruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Siapapun pemimpinnya, walaupun kemudian menghadapi orang-orang yang tidak partainya, bukan pendukungnya, kalau sudah dilegitimasi, sudah ditetapkan sebagai pemimpin negara, maka dia tidak boleh mengkotak-kotakan masyarakat, tetapi semua warga yang ada adalah warganya, semua adalah bangsa ini. Nah, maka seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memutuskan segala sesuatu, persoalan negara, persoalan rakyat ini berdasarkan musyawarah. Makanya kan di Indonesia ada yang disebut dengan lembaga legislatif. Jadi kekuatan negara di Indonesia ini ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau eksekutif yang menjalankan roda perjalanan organisasi negara, kemudian legislatif yang mewakili daripada rakyat. Ketika seorang presiden, seorang pemimpin negara akan memutuskan sesuatu, maka hadir yang namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perwakilan daripada mereka. Nah, kemudian kaidah kita tadi dikatakan tasruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengutamakan rakyatnya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, alhamdulillah saya lihat kita bersama-sama tahulah di Indonesia ini termasuk sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kalaupun toh ada pelaku-pelaku pejabat yang mungkin menyimpang, itu bukan karena konsep negaranya, tetapi kembali kepada pribadinya, kembali kepada perorangannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bicara tentang pemilu sebagai implementasi daripada politik warga negara yang sesuai dengan Islam ini adalah kesempatan bagi kita untuk memilih seorang pemimpin. Nah, kemudian bagaimana persoalannya dengan orang yang golongan putih gitu ya? Kalau kita memandangnya dari Islam ini Bapak Ibu, bahwa yang namanya membentuk negara itu wajib. Makanya ada makalah yang mengatakan al-haqqu bila didomin maghlubun bil batili bidomin. Kebenaran ketika terorganisir maka akan atau sebuah kebenaran yang tidak terorganisir Bapak Ibu itu akan dikalahkan dengan sebuah kebatilan tetapi terorganisir. Maka dari kaidah ini kemudian yang namanya membuat negara itu wajib. Cuma kemudian menyikapi orang yang golput seperti apa? Wajibnya adalah wajib kifayah. Jadi kalau ada pemilu, ada coblosan, orang tidak mau nyoblos, itu berarti dia ini kalau memang secara pribadi memang tidak berdosa. Selama orang yang ada di negara itu atau di kampung itu tetap ada yang namanya pencoblosan atau orang itu tetap nyoblos. Jadi membuat sebuah negara ini adalah fardhu kifayah, wajib secara kifayah, secara umum. Jadi kenapa yang namanya membuat negara itu wajib? Karena dengan adanya negara
menjadi wasilah orang beribadah itu juga tertib, tentram. Coba aja Bapak Ibu, kalau nggak ada negara, orang hidup semaunya sendiri. Makanya kan terjadi yang namanya hukum riba, peperangan dan sebagainya. Maka dengan adanya negara, orang ini ibadah bisa tenang, mencari ekonomi juga terarah, ya. Maka di dalam kaidah fikih mengatakan bahwasanya kullu ma yutawassul bi wajibun alaihi wajibun fa huwa wajibun. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, yang namanya membuat negara itu wajibnya bagikan kita melakukan wudhu. Orang sholat itu wajib. Nah, sahnya sholat itu karena orang itu melakukan wudhu. Jadi syaratnya wudhu itu, syaratnya sholat adalah wudhu. Nah, sekarang orang hidup di sebuah negara, harusnya kan aman, sentosa, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada kedoliman. Nah, tanpa adanya membuat negara, maka kedoliman ini akan muncul. Yang namanya permusuhan, yang namanya peperangan akan terjadi. Maka membuat negara itu hukumnya wajib. Jadi wajibnya wajib kifayah. Maka sebaiknya kita jangan golput. Ketika kita mencoblos sebuah pemimpin negara, ini kita termasuk sedang beristihad untuk mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengatur daripada negara kita agar umat ini, warga negara ini menjadi warga negara yang baik. Karena kalau tanpa adanya negara, ibadah kita ini tidak akan tenang, hidup ini tidak akan tenang dan sebagainya. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ciri-ciri daripada demokrasi, ya, di mana demokrasi ini kemudian dikorelasikan, dihubungkan dengan dihubungkan dengan Islam. Jadi yang pertama adanya sebuah persamaan. Nah, dulu Nabi ketika memimpin kota Madinah, setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau kemudian hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, orang yang berbeda warna kulit, kemudian berbeda dengan budaya dan sebagainya. Tetapi Nabi mampu menyatukan dari berbagai kalangan yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Dan Nabi bersama-sama membangun negara, membangun pasar, membangun jembatan, membangun masjid sekalipun itu bisa bersama-sama. Nah, walaupun di situ berbeda, makanya ada yang disebut dengan hukum musyawarah atau persamaan. Jadi siapapun yang namanya warga negara atau umat di hadapan hukum itu ya sama. Demokrasi juga demikian. Jadi tidak diktator, tidak mengutamakan kelompok tertentu atau pribadi tertentu. Dan di dalam Islam juga sama. Siapapun orang yang mengaku Islam, ya, dalam soal kewajiban ya sama. Kita ini mau itu orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Sulawesi dan sebagainya. Kalau dia sebagai warga negara Indonesia umpamanya, maka hukum di hadapan kita sama saja. Begitu juga Islam, ya, ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa. Siapapun orangnya kalau sudah ngaku Islam, walaupun kulitnya berbeda, sukunya berbeda, bahasanya juga berbeda, maka tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajib melakukan kewajiban-kewajiban itu. Nah, itu namanya persamaan, musyawarah. Jadi siapapun di hadapan hukum itu sama. Begitu juga tadi yang namanya demokrasi. Jadi Islam itu memandang sama. Makanya siapa sih orang yang paling mulia di antara kita? Allah katakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang nasabnya paling bagus, bukan orang yang mungkin paling kaya, bukan orang yang jabatannya paling tinggi, bukan orang yang paling dan paling dan paling, tetapi dalam pandangan Allah yang paling mulia itu ya yang paling takwa,
Takwa itu imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi, mau melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi takwa itu ada rasa khasyah, ada rasa khauf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah itu melihat umat Islam, melihat manusia bukan dari segi dohirnya, tetapi Allah melihat substansinya, melihat hakikatnya, dalam arti kata agamanya, akhlaknya, ketakwaannya. Nah itulah orang paling mulia di antara kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demokrasi kemudian tidak bertentangan dengan Islam selain punya unsur musyawarah, persamaan hak di antara atau di depan hukum, di depan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang disebut dengan kebebasan. Jadi demokrasi mengajarkan kebebasan. Islam juga sama. Siapapun manusianya bebas untuk melaksanakan segala sesuatu selama tentunya selama tidak melanggar agama. Nah kalau kita melihat Islam, kita umat Islam, ya mau kemanapun, ya mau bekerja apa saja, yang penting tidak melampaui batas-batas hukum agama, maka boleh. Begitu juga warga negara, ya siapapun orangnya, mau melakukan apa saja selama tidak melanggar undang-undang negara. Tentunya undang-undang negara biasanya kan dibuat ketika sudah ada unsur menyakiti orang lain, merugikan kepada orang lain, baru itu tidak boleh. Nah, jadi ada sebuah kebebasan. Makanya kan hukum perbudakan, Bapak Ibu, di dalam Islam itu dulu ada yang namanya perbudakan. Nah, budak itu biasanya orang-orang yang awalnya tidak beragama Islam, mereka ikut perang, kemudian di medan perang itu kalah, mereka kemudian disandra oleh umat Islam, maka dijadikan budak. Kemudian mereka ketika mau bebas, ya ada yang namanya cicilan, mukatab. Nah, kan berarti di situ Islam tetap menghendaki yang namanya sebuah kebebasan. Karena kalau kehidupan seorang budak ini segalanya dikendalikan oleh majikannya, dikendalikan oleh sahibnya begitu. Tetapi Islam tetap berusaha bagaimana orang yang tadinya statusnya itu budak kemudian beralih menjadi hurun, menjadi orang yang merdeka. Nah, tetapi hal ini tidak terjadi di Indonesia. Itu dulu terjadi di di Arab, ya, bangsa jahiliyah, dan diteruskan pula pada zaman Rasulullah. Tetapi karena ada Islam, maka kemudian perbudakan ini makin lama makin hilang, dan karena memang diusahakan orang itu tidak menjadi seorang budak. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam demokrasi ada yang disebut dengan unsur menghargai hak asasi manusia. Nah, Islam juga sama. Dulu Rasulullah SAW hidup di Madinah, menghadapi orang yang berbeda agama, ya berbeda suku dan budaya, itu juga menghargai hak-hak manusia. Jadi Islam juga sama. Jadi setiap individu itu dihargai oleh Islam. Makanya dalam maqasidus syariah, itu kan maqasidus syariah ada 5. Apa sih tujuan syariat diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini? Ternyata kalau kita melihat hak asasi manusia, HAM, di situ ada, Bapak Ibu. Nah, maqasidus syariah yang pertama hifdzuddin. Kalau kita sudah mengaku sebagai umat Islam, harus menjaga agama. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa. Jiwa ini perorangan. Artinya bahwa orang lain nggak boleh membunuh pada orang lain, atau dirinya membunuh kepada dirinya sendiri. Nah, ini adalah hak asasi manusia. Jadi hak seseorang harus dilindungi. Ya, apakah hak jiwa, apakah itu hak harta maupun yang lainnya. Nah, jadi Islam itu sangat universal, sangat lengkap, sangat sempurna. Nah, di situ yang namanya HAM
ya bagian daripada konten demokrasi. Ternyata Islam juga menghargai HAM, menghargai hak asasi manusia, bahwa tidak boleh membunuh orang, tidak boleh mencuri, merampok atau merusak harta orang lain, kemudian tidak boleh mengganggu keluarga orang lain. Nah, hal seperti itu dalam Islam juga terjaga. Nah, berarti demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi Indonesia menganut faham demokrasi, ya, itu adalah secara makna itu sudah termasuk bagian daripada ajaran Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musyawarah. Nah, di dalam paham demokrasi itu juga ada yang namanya musyawarah, diskusi, mencari mufakat. Nah, kita sudah maklum semuanya bahwa negara kita ini juga negara yang mengedepankan musyawarah. Keputusan seorang pemimpin itu yang pasti dimusyawarahkan kepada wakil-wakil rakyatnya. Nah, itu adalah bagian daripada demokrasi. Nah, di dalam Islam juga sama. Dulu ketika Rasulullah akan melakukan perang, Bapak Ibu, itu Rasul kan pemimpin negara. Rasul juga seorang panglima, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW tidak mentang-mentang beliau sebagai seorang ya Nabi, ya Rasul, ya pimpinan negara. Tetapi ketika ingin atau hendak melakukan perang dalam Islam itu sebenarnya sebagai jalan terakhir, Pak. Bukan perang ini. Kan kita biasa gini, kenapa ya Islam kok selalu bicara perang dan perang begitu? Jadi perang itu hanya solusi terakhir. Kalau perdamaian itu tidak bisa dilakukan, hanya solusinya menggunakan perang, ya perang gitu. Cuman perang itu dalam Islam itu juga diatur, ada strateginya, ada perjanjiannya, bahkan ada aturannya. Ketika terjadi perang, kita atau saat itu umat Islam menjumpai orang kafir. Nah, orang kafir mau dibunuh, ternyata dia angkat tangan minta maaf, sampai-sampai bahkan apalagi mengucapkan kalimat syahadat, maka nggak boleh dibunuh. Ya, jadi bukan yang namanya perang ini sembarang semuanya itu kemudian dibunuh, dirusak, tetap ada aturan. Nah, Rasulullah sebagai seorang pemimpin ketika akan melakukan perang, maka ketika mengatur strategi, beliau juga menghargai kepada pendapat-pendapat para sahabat. Ya, ini adalah demokrasi. Jadi nilai-nilai demokrasi itu juga dianut oleh pimpinan-pimpinan negara kita, ya. Berarti tidak menyalahi daripada Islam. Maka tidak ada masalah bahwa negara ini menganut kepada yang namanya unsur demokrasi, karena di dalam Al-Quran saja itu dianjurkan yang namanya musyawarah. Kemudian ketika kita menghadapi orang yang berbeda pendapat di Indonesia itu kan, untuk memimpin atau untuk membuat sebuah kepala negara harus melalui kendaraan politiknya menggunakan partai. Beda partai, beda pandangan, beda pendapat. Ketika ada yang kalah, maka harus mengakui. Kita tetap harus saling menghargai. Kita harus lemah lembut sebagaimana Rasulullah. Rasulullah memimpin para sahabat itu juga sama. Sejengkel-jengkelnya, semarah-marahnya Rasulullah itu tidak sampai berkata kasar kepada orang lain. Sama saja ketika kita memimpin negara, ya, kemudian kita masuk dalam kalangan sebuah partai dan sebagainya. Ketika ada sebuah kekalangan, kalau kita memang sebagai muslim yang sejati, maka tidak perlu kita mencemooh, menjelekan, menjatuhkan kepada orang lain, karena kita adalah seorang muslim yang demokrasinya memang sesuai dengan agama Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah poin-poin yang terkait dengan persoalan demokrasi dihubungkan dengan Islam, kemudian pemilu, agar kita bertambah ilmunya, wawasannya. Sekarang walaupun kita berbeda golongan, berbeda partai, tetapi kaosnya berbeda, bajunya berbeda, karena tujuannya sama dalam rangka membentuk negara yang baldatun thayyibatun ghafur, maka kita
harus saling menghargai. Baik,